Jadi itu gubuknya ya? Jadi kita ketahui bahwa kita tadi berjalan dari ujung desa sampai sekarang sampai di sini ini kurang lebih 200 meter. Nah inilah gubuk yang digunakan oleh WS alias Babe melancarkan aksi kekerasan seksualnya itu terhadap anak. Gubuk tersebut dengan lingkungan ini sangat dekat sekali ya. Iya, Kita bahkan lihat ini di ini sini sangat ada rumah warga. sangat dekat sekali ini Jaraknya dengan dekat rumah sekali. warga. Ini bukan jauh-jauh dengan rumah yang lain loh. Dan tidak ada kesulitan anak-anak tersebut untuk mendatangi gubuk tersebut. Jadi tidak ada kesulitan juga si Babe ini didatangi anak-anak. Gubuknya Sehingga cuma sekecil ini, Pak? ini gubuk ini gubuk yang paling manusiawi dari dua gubuk yang sudah dibakar oleh warga. Oke. Di antara gubuk-gubuk yang lain ini sudah yang paling manusiawi. Jadi gubuk ini adalah yang paling manusiawi dan di sini juga ada tempat tidur ya yang terbuat dari bambu, dipan kayu. Di sini atasnya ada kasur. Oke. Dan disinilah tempat inilah yang digunakan si Babe alias WS itu melakukan kekerasan seksualnya tersebut Posisi terhadap kasur ini di anak-anak. mana? Di dalam? Ini di dalam gubuk ini dan kemarin ada pintu di sini. Dan pintu inilah yang membatasi gubuk tersebut. Gubuk ini kan sebetulnya tidak terlalu tertutup seperti apa, Pak ya? Ya tapi kan Banyak celah-celah juga yang bisa Tapi dilihat. kan untuk warga sekitar tidak menaruh curiga kepada yang bersangkutan. Satu, karena memang dia laki-laki. Kedua, perilakunya baik dan dikenal pendiam oleh masyarakat. Yang ketiga, di sini juga lahan kosong sehingga anak-anak kecil itu juga tidak terlalu terlihat atau tersamar dia melakukan main-main yang lain juga. Gubuknya paling hanya sekitar 2 kali 3 meter. Anak-anak sering ngumpul di sini di dalam gubuk sini atau di luar, Pak, biasanya? Jadi juga di luar dan juga di dalam. Ada beberapa kekerasan seksual yang dilakukan oleh WS kepada korban ini pada saat malam hari, pada saat salah satu korban itu menginap dan sebagainya. Korban juga sampai menginap? Iya, sampai menginap. Lebih sering melakukan di malam hari, pagi hari atau? Jadi ini pagi hari juga malam hari. Jadi pagi hari juga beberapa yang datang dan malam hari juga ada beberapa yang datang. Yang pagi hari ini yang mungkin juga tidak sekolah dia. Karena mungkin dijanjikan bahwa ilmu yang akan diberikan itu harus dia sendiri dan sebagainya. Kalau sampai nginap seperti itu, apa orang tuanya tidak curiga? Pak, orang Ya tuanya disitulah kecurigaan bermula dari mulai ada beberapa anak yang tidak pulang. Akhirnya timbul curiga dari orang tua terhadap anaknya, yang mana akhirnya anaknya ditanya. Setelah ditanya setelah menceritakan ditanyakan kepada yang lain. Akhirnya pada saat mereka berkumpul itulah yang ada laporan kepada saya, bila tidak ditangani dengan cepat maka akan dilakukan main hakim sendiri dan sebagainya. Untung itu dilaporkan Apa saja yang ditemukan di gubuk ini, Pak? Yang pertama adalah tempat tidur, yang kedua kasur, ada satu lemari tempat dia menyimpan baju, dan ada beberapa alat persawahan. Gotri juga ditemukan di sini? Gotri juga ada beberapa yang masih sisa, satu kardus. Satu kardus gotri dan satu kaleng kecil minyak minyak goreng. Ada ditemukan pakaian anak yang tertinggal di sini, Pak? Ada juga pakaian anak yang 1 atau 2 pakaian anak, dan ada beberapa yang sudah kita sita dari korban, pakaian-pakaian yang digunakan pada saat dia menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Hanya di tempat seperti ini ya, Pak, melakukan kekerasan seksual sampai ke puluhan anak? Pelaku pedofil di Banten rupanya menggunakan jurus maut mulut manis dalam menjerat lebih dari 40 anak. Bukan hanya melakukan sodomi pada para korban, pelaku juga meminta anak-anak itu meminum butiran logam yang ia katakan sebagai salah satu syarat mendapatkan ilmu kebal. Anda dipanggil Babe. Iya. Kenapa Babe menyodomi banyak anak-anak? Iya, karena berlatar belakang saya dari ditinggal istri. Terus kenapa kalau ditinggal istri, kenapa akhirnya menyodomi anak-anak? Mungkin saya merasa kesepian dan saya hilaf. Merasa kesepian, Iya. ditinggal istri. Iya. Tapi kenapa anak-anak? Iya, nggak terpikir ke sana, jadi ya mungkin saya hilaf gitu. Anda suka anak-anak? Enggak. Terus kenapa? Ya itu tadi saya bilang itu, mungkin saya karena kesepian dan hilaf saya. Babe punya kelainan? Enggak. Enggak. Terus kenapa maunya sama anak-anak? Ya kan waktu itu yang ngumpulnya tuh anak-anak gitu. Jadi yang sering yang ngeriung-ngeriung saya tuh anak-anak itu banyak. Jadi mungkin karena tahu gimana gitu saya sampai akhirnya ke sono gitu.
Ceritanya gimana, Be? Kenapa anak-anak itu bisa Babe bilang sering ke rumah? Kronologis pertamanya itu kan tadinya saya kan di Sageng. Cuma tadinya bukan di gubuk, bukan. Di gubuk pinggir rumah gitu. Jadi di situ kan dekat pesantren. Pesantren itu anak-anaknya nggak banyak sih, cuma ada berapa biji gitu. Terus iya nggak langsung akrab. Jadi setelah saya sebulan 2 bulan di sono, dari April saya, terus April, Mei, Juni itu, baru mereka mulai berani mendekati saya gitu. Pertamanya awalnya main gitu, ke rumah gitu. Mereka yang datang atau Anda yang ngajak mereka datang? Enggak saya yang ngajak karena ibaratnya jalan itu. Jadi dia dari jalan itu ke saya itu cuma 3 langkah, 4 langkah. Kenapa tiba-tiba mereka tertarik datang ke rumah? Ya mungkin merasa pengen kenal aja main gitu. Pengen kenal? Iya. Kenal sama pria dewasa gitu? Iya anaknya itu mah yang gede-gede, yang umuran 13, 14, 15 tuh. Bukan Anda yang mengajak? Bukan sih. Mereka lewat terus singgah gitu? Iya pertamanya mah asal lewat tuh panggilnya Beh gitu. Tapi kan nggak langsung dia datang ke rumah gitu. Lama gitu prosesnya. Terus gitu Beh katanya, saya sering dengar Babe suaranya bagus, katanya ajarnya, ngajinya gitu. Babe emang mondok, kata saya ya lumayan, nggak bisa-bisa juga gitu. Awalnya dari situ. Terus kenapa sampai akhirnya bisa berujung pada sodomi? Terus lama-kelamaan tuh anak tuh mampir lagi gitu. Yang namanya juga ya deket rumahnya juga, nggak jauh, 4 tombak doang dari rumahnya. Terus mampir dia lagi ke rumah saya tuh. Babe katanya umurnya berapa? Kata saya umurnya 50. Kok masih awet muda aja? Kata saya mah punya semar mesem gitu. Berawalnya dari situ, Bu. Oh, Anda langsung bilang Anda punya ilmu semar mesem itu? Iya. Bisa mengajarkan semar mesem? Iya. Anda beneran punya ilmu itu atau akal-akalan aja? Iya bisa dibilang begitu. Anda bohong? Bisa dibilang akal-akalan, bisa dibilang bisa juga anak kan Sengaja, belum buat ngerti apa? gitu. Iya semar mesem itu kan kalau di zaman sekarang kan buat memikat cewek gitu. Anda buat cerita itu supaya mereka itu tertarik belajar. Nggak berpikir ke sono juga, belum terlintas ke Kalau sono. nggak berpikir belum. ke sana, kenapa Anda mengarang cerita itu? Terus ya kan dulu kan saya Bu di kampung kan pernah anak-anak dewasa yang udah dewasa sukanya bilangnya gitu minta semar mesem atau jawab-jawaban begitu. Mereka yang minta atau Anda yang menawarkan? Ya kalau di sono di mana di desa yang saya singgahi di Rajek itu saya yang ngomong gitu. Ada yang ngomong duluan ya? Iya. Karena tidak mungkin dong anak-anak itu tiba-tiba langsung minta tiba-tiba. Anda yang cerita dulu Anda punya ilmu itu. Iya. Kenapa mau cerita kayak gitu? Kenapa Anda bilang Anda punya ilmu itu? Supaya apa? Iya nggak berpikir ke sana juga enggak. Jadi hanya sekedar cerita aja gitu dulunya mah, pertamanya mah gitu. Ya, tapi maksud Anda cerita Anda bisa ilmu itu apa? Supaya anak itu tertarik mau belajar. Iya karena awalnya tuh anak tuh katanya. Saya juga katanya Beh pengen katanya kalau ibaratnya Babe punya mah kata dia tuh. Awalnya yang gede tuh. Yang udah umuran 15 itu gitu. Tapi Anda duluan dong yang cerita Anda punya ilmu itu. Iya sih saya yang cerita duluan. Anda jadi ngakunya apa saja, bisa apa aja? Semar mesem, terus makan gotri itu buat apa? Ya itu sejenis semar mesem. Semuanya untuk ini, mendapatkan pasangan gitu. Iya, Anda mengakunya seperti itu. iya. Terus setelah itu, ada syaratnya untuk mendapatkan ilmu itu. Iya mungkin saya waktu itu karena mungkin saya udah gelap mata gitu. Iya namanya juga sayanya. Tadi Anda bilang Anda tidak suka sama anak-anak, terus kenapa akhirnya bisa gelap mata? Nggak kepikir ke sana Bu, mohon maaf. Jadi akhirnya saya terlintas ke arah sana gitu. Kalau nggak berpikir ini udah sampai 41 anak loh Pak korbannya, masa sampai 41 kali tidak berpikir? Tadinya mah nggak sebanyak itu Bu. Tadinya mah awalnya mah cuma 6 doang. Cuma 6 doang sampai 41 Iya. itu ceritanya bagaimana? Apa sih yang mendorong Anda untuk melakukan ini? Ya itu pangkalnya. Anda itu disebut pedofil, predator anak. Anda seorang pendidik, seorang guru.